Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama berkumpul di satu majelis yang sangat mulia, yang mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum melanjutkan pembicaraan pada pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, bahwa saya adalah 100% ditanggung halal. Pak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal dari Cina orisinil. Maka pada pagi hari ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mata saya sipit, pedi, keni, cili. Tapi merepatnya hadirin hadirat yang hadir pagi hari ini, Masya Allah, led bulet, berlebar, tengganteng, yang di belakang din radin. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Maka jawabannya adalah al muslim akhul muslim, sesama Islam adalah bersaudara. Saya oleh almarhum ayah saya dikasih nama Wi Chin Hai. Bagus atau jelek? Bagus, diselamatin nama ini. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum ayah saya masuk Islam. Jadi papa saya ini asalnya agamanya Katolik, ibu saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asebagus Situbondo. Setelah almarhum ayah saya masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran Islam, termasuk di dalam urusan memberikan nama kepada anak. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang sudah mulai tidak pede dengan nama anaknya. Saya oleh kedua orang tua dikasih nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus, cocok, pas dengan namanya umat Islam. Karena orang tua zaman sekarang ini kalau punya anak, banyak yang tidak pede mau kasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto, lahir bulan Februari Febrianto, tepat lahir bulan Maret posang mau dikasih nama siapa? Akhirnya Marto. Jadi ngastete seben seroben memberikan nama kepada anak. Saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kira-kira semangat enggak mau mendengarkan kisah ini? Orang non-muslim ini paling tersinggung kalau dibilang menyembah patung, dan itu terjadi kepada almarhum ayah saya. Marah almarhum ayah saya, akhirnya tidak jadi berkonsultasi dengan sang kiai. Seketika itu juga langsung berdiri dan pulang. Nah, ketika sampai di pintu rumah kiai ini, Kiai Jabir ini mengatakan, "Nak, kamu masuk Islam. Karena kamu kalau tidak masuk Islam, 1 tahun kemudian kamu akan mendapatkan ujian yang sangat besar," kata Kiai Jabir ini. Pak Ereken langsung peleman. Singkat cerita, tahun 1983, usia almarhum ayah saya 30 tahun, beliau menikah dengan ibu saya. Almarhum ayah saya ini sosok pengusaha yang sukses, sosok pemuda yang kaya. Nah, ketika menikah, sudah ditipu dengan temannya, ini kondisi ekonominya buruk. Nah, ketika menikah dengan almarhum ayah saya, kondisinya jatuh miskin, akhirnya kondisi ekonomi keluarga ini tidak baik. Muncul ide dari nenek saya, berusaha sekuat tenaga untuk menceraikan almarhum ayah saya dengan ibu saya.
Berbagai cara dilakukan supaya bisa berpisah. Nah, ketika di rumah ini tidak kerasan karena tinggal sama mertua. Ayah saya ini tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Jadi tidak nyaman ini dengan mertua karena mertua berusaha untuk mengacaukan rumah tangga ayah saya dan ibu saya. Nah, almarhum ayah saya ini kalau tidak ada kerjaan suka namu ke temannya yang kebetulan seorang santri. Jadi suka bertamu ke tetangga, main ke tetangga, menceritakan semua tentang kesulitan hidupnya karena sudah sangat dekat. Nah, orang ini mengatakan, kamu mau ndak saya kenalkan dengan kiai saya? Siapa tahu kamu bisa mendapatkan petunjuk dari kiai saya. Almarhum ayah saya ini sudah trauma dengan yang namanya kiai karena sudah pengalaman yang tidak enak ketika ketemu Kiai Jabir di Probolinggo. Nah, ketika diceritakan, saya tidak mau dengan kiainya orang Islam. Kiainya orang Islam itu mengatakan saya nyembah patung-patung. Saya tersinggung, saya tidak terima dibilang nyembah patung. Kiai saya ini beda. Kiai saya tidak mungkin berkata-kata yang kasar. Kiai saya ini orangnya santun. Tidak percaya almarhum ayah saya, ya sudah saya ikut. Dibawalah ke satu daerah namanya Talangsari. Ada seorang kiai karismatik yang pernah menjadi Rois Am PBNU tahun 1988 kalau tidak salah sampai tahun 1994 kalau tidak salah, Kiai Ahmad Siddiq Talangsari. Sebelum almarhum ayah saya menceritakan hajatnya, menceritakan kesulitan hidupnya, Kiai Ahmad Siddiq ini kejadiannya mirip dengan Kiai Jabir. Jadi tanpa menceritakan, Kiai Ahmad Siddiq langsung mengatakan, "Nak, kamu ini dapat kesulitan tidak selesai-selesai sampai 1 tahun lebih terus hidupmu sulit, itu penyebabnya cuma satu." Loh, apa Kiai? 1 tahun yang lalu kamu pernah disuruh orang masuk Islam, kamu tidak mau memeluk agama Islam. Kaget almarhum ayah saya. Yang kedua, zaman itu transportasi tidak semudah sekarang dan teknologi tidak secanggih sekarang. Belum tentu kedua orang ini saling mengenal. Almarhum ayah saya mulai mikir, ini kiainya orang Islam ternyata sakti ya. Pendeta saya tidak ada yang sakti seperti ini. Ternyata kiainya orang Islam lebih sakti. Tetapi kalau kita ingin mempelajari agama, percayalah kepada kitab sucinya. Karena semua agama mengimani bahwa kitab suci ini adalah murni berdasarkan firman dari Tuhannya. Maka syarat sebuah firman Tuhan, baik Alkitab maupun Al-Quran, tidak boleh ada satupun kesalahan atau kekeliruan di dalamnya. Seperti di dalam Al-Quran, janji Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami langsung yang akan menjaganya. Nah, ayah saya ini tidak pernah baca Alkitab ketika menganut agama Katolik. Ketika ingin memeluk agama Islam, almarhum ayah saya ini mempelajari apa yang ada di dalam Alkitab. Dibaca dari depan sampai belakang. Contoh, saya ambil contoh, tidak usah banyak-banyak. Contohnya 2 saja. Contoh yang pertama, semua umat Nasrani kebanyakan mengatakan bahwa yang namanya babi itu boleh dimakan. Kebanyakan umat Nasrani. Ternyata begitu dibuka di dalam Alkitab, di Injil Perjanjian Lama, Imamat pasal 11 ayat 7, dikatakan bahwa babi itu haram bagimu. Nah, ketika disampaikan kepada teman-teman yang Nasrani, teman Nasrani ini kemudian mengatakan bahwa ini kan Perjanjian Lama. Di Markus pasal 8 ayat 13 dikatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak menajiskanmu, apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskanmu. Jadi babi itu halal, boleh dimakan. Sedangkan yang keluar ini yang haram menurut ayat ini. Padahal menurut ahli teologi Alkitab, ayat ini sifatnya multitafsir. Yang dimaksud dari ayat ini adalah apabila ada orang yang memfitnah kamu, ada yang mencaci maki kamu, ada yang menghina kamu, itu tidak akan menurunkan kemuliaanmu. Tetapi ketika kamu balas dia dengan cacian, kamu balas dengan hinaan, justru itu yang akan menurunkan kemuliaan
kamu. Sedangkan di Injil Matius dikatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam atau Yesus hadir ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak ada satu titik atau satu iota pun hukum Taurat yang akan ditiadakan. Siapa yang tidak mau berpegang teguh kepada syariat hukum Taurat, maka dia tidak akan mendapatkan tempat di surga. Ada sebagian kecil sampai sekarang aliran Nasrani, aliran Kristen, salah satunya Advent, yang tidak mau makan babi karena berpegang kepada perjanjian lama. Nah, di dalam Alkitab dikatakan babi itu haram, tapi kebanyakan umat Nasrani makan babi. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan babi itu haram, seluruh umat Islam mengatakan babi itu haram walaupun dia makan babi. Orang Islam yang mau makan babi, dia tidak menolak kalau babi ini haram, cuma dia melanggar dari syariat itu. Yang kedua, di dalam Alkitab diterangkan bahwa di kitab Korintus bahwa seorang wanita itu diperintahkan untuk menutup auratnya. Di dalam Alkitab Yesus berkata, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada pengikutnya yang wanita, "Hai para wanita, tutuplah rambut kepalamu dengan tudung kepala." Tudung kepala ini kan jilbab. Tidak malukah dirimu menghadap Tuhanmu dalam keadaan berpakaian tapi telanjang? Jadi kalau zaman sekarang ada wanita Nasrani pergi ke gereja pakai rok mini dengan you can see, itu keliru, tidak ikut ajaran kitabnya. Kalau seorang wanita Nasrani ingin mencontoh bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar, maka sosok wanita yang paling tepat untuk dicontoh adalah Bunda Maria alias Siti Maryam. Coba kita lihat patungnya Bunda Maria. Patungnya Bunda Maria itu hijabnya malah luar biasa, pakai hijab syar'i. Hijabnya menjulur, jubahnya juga besar. Jubahnya tidak menampilkan lekuk tubuh. Nah, melihat dari ayat ini, almarhum ayah saya mulai goyang. Ini betul firman Tuhan atau tidak? Jangan-jangan ini ada sisip tangan, campur tangan manusia, sudah dimasukkan tulisan-tulisan tangan manusia. Nah, ketika mempelajari Al-Quran sampai di surat Al-Baqarah ayat 79, almarhum ayah saya tersentak kaget mendapatkan jawaban dari pembelajarannya meneliti Alkitab. Al-Baqarah ayat 79 berbunyi, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah." Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri, kemudian mengatakan bahwa ini adalah dari Allah, untuk dijual dengan harga yang murah. Nah, akhirnya penasaran, Al-Quran ini bedanya dengan Alkitab. Kalau Al-Quran itu walaupun diterjemahkan ke bahasa manapun, teks aslinya yang berbahasa Arab ini tidak pernah dihilangkan. Ada Al-Quran terjemah Indonesia, sebelah kanan ada tulisan Arab, sebelah kiri ada tulisan Indonesianya. Kenapa kok Arabnya disertakan? Karena kalau Arabnya tidak ditampilkan, perubahan bahasa dari setiap bahasa ke bahasa lainnya ini akan kadang-kadang terjadi pergeseran atau kesalahpahaman menafsirkan. Nah, sehingga kalau terjemah bahasa Indonesianya ini keliru, maka para ulama ahli tafsir bisa kembali merujuk kepada tulisan Arabnya, teks aslinya. Sedangkan di dalam Alkitab ini sudah tidak ada teks aslinya ketika sampai ke Indonesia, kan teks aslinya berbahasa Ibrani. Nah, ternyata begitu diamati di beberapa kitab cetakan-cetakan lama, Imamat pasal 11 ayat 7 contohnya, ini ada beberapa perubahan. Apa itu perubahannya? Kalau di Imamat pasal 11 ayat 7 cetakan lama, ini mengatakan babi haram bagimu. Nah, di cetakan yang baru, Alkitab zaman sekarang kita lihat, itu yang ditemui bukan babi lagi, ada satu tambahan kalimat, satu tambahan kata, babi hutan haram bagimu. Ini maknanya bergeser jauh. Yang awalnya babi haram bagimu artinya semua babi itu haram. Sedangkan yang sekarang ditambah kalimat hutan, berarti kalau gitu yang haram babi hutan. Babi yang beli di pasar tidak haram karena bukan babi hutan. Nah, ini menandakan bahwa ada pergeseran makna. Akhirnya almarhum ayah saya ini jatuh cinta kepada Al-Quran karena dibaca dari depan sampai belakang,
tidak ada satu kontradiksi pun di dalam ayatnya, kecuali ada satu ayat yang waktu itu menjadi satu pertanyaan besar di dalam benak almarhum ayah saya, yaitu surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi innas sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tersenyum Kiai Ahmad Siddiq, tidak marah, tidak emosi. Beliau malah mengatakan, "Nak, kamu itu kalau baca Al-Quran tanya kepada ahlinya, karena kalau tidak tanya pada ahlinya akan mendapatkan pemahaman yang keliru. Ini ayat tidak salah, yang salah itu orangnya. Coba kamu pergi ke penjara, begitu kamu nyampe di penjara, cari orang Islam yang di penjara, tanyakan sama orang itu kira-kira dia sholat atau tidak." Akhirnya penasaran, besoknya pergi ke penjara, tapi bukan ditahan, pergi ke penjara mencari tahu mana di antara narapidana yang beragama Islam. Akhirnya ketemu. Ketika ketemu ditanya, "Pak, Bapak kok bisa ditahan di sini habis melakukan kesalahan apa?" "Saya 1 minggu yang lalu nyuri ayam tetangga, ngeco ayam tetangga, kepergok sama warga, ditangkap. Hampir dihakimi, untung datang aparat setempat, saya selamat, akhirnya ditahan." Ini pertama kali sampean ditahan? Enggak, sudah 3 kali. Jadi sudah 3 kali ngeco ajem, epege. Nah, ditanya lagi oleh almarhum ayah saya, "Bapak agamanya apa?" "Agama saya Islam. Dari lahir saya Islam. Bapak ibu saya juga Islam." "Saya mau tanya, Pak, Bapak ini kan agamanya Islam. Kira-kira Bapak ini sholat atau enggak?" "Kalau tak inget-inget, sepertinya saya sudah 15 tahun tidak pernah sholat. Ini umpama besi, imannya sudah karatan." Nah, almarhum ayah saya mengambil kesimpulan, "Oh, kalau gitu betul kata Kiai Ahmad Siddiq. Yang salah ini bukan ayatnya, tapi yang salah adalah orangnya." Ketika ingin memeluk agama Islam, mau keluar dari rumah, datang muslimat kurang lebih sekitar 2 orang tetangga. Nah, ketika ibu-ibu muslimat ini datang ke almarhum ayah saya, tujuannya ingin minjem uang. Nah, ketika ditanya kenapa kok mau pinjam uang, almarhum ayah saya ini diceritakan oleh si ibu ini bahwa kedua wanita ini terlibat rentenir. Oning empian ke rentenir, riba, oning ke riba, membudu agi, pese, ngencem 100 abeli 100 segemi, nekari, ba. Di dalam Al-Quran, bahkan dalam syariat Nabi Musa, di dalam syariat Nabi Isa, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa riba ini haram. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Ini pinjam uang sama siapa? Saya itu pinjam dengan Pak Haji, tetangga juga, yang punya musola, yang setiap tahun naik haji, yang setiap hari ngimami sholat. Almarhum ayah saya mulai mikir, kalau yang tadi 15 tahun tidak sholat, pantes masuk penjara karena nyuri. Nah, kalau yang ini kan tiap hari sholat, bahkan jadi imamnya sholat, ibadah haji tiap tahun, kok masih membudu aki pese? Ini berarti ayat Al-Quran tidak cocok ini, karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya batal almarhum ayah saya masuk Islam, pergi ke Kiai Ahmad Siddiq. Beliau mengatakan, "Kiai, saya sudah masuk penjara, sudah lihat orang-orang yang ada di penjara. Saya komunikasi betul, ada orang yang beragama Islam tapi tidak sholat selama 15 tahun. "Oh iya, Nak, yang salah itu bukan Al-Qur'annya, tapi yang salah orangnya," kata almarhum Kiai Ahmad Siddiq. "Tapi Kiai, ini ada masalah baru." "Apa masalahnya?" "Ada tetangga saya, Pak Haji, tiap hari sholat 5 waktu malah jadi imam. Ini riba, membudu aki pese. Ini berarti ayatnya tidak cocok, Al-Qur'annya tidak cocok, karena buktinya dia riba." Dijawab oleh almarhum Kiai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq tidak, tersenyum. Nah, ketika tersenyum beliau mengatakan, "Nah, yang salah itu bukan Al-Qur'annya, yang salah itu orangnya. Kalau kamu tidak percaya, coba tanyakan ke orang itu, Pak Haji, sampean kalau sholat kira-kira sholatnya khusyuk atau tidak?" "Loh, apa khusyuk itu Kiai? Namanya orang Islam kan, orang belum muslim belum tahu khusyuk." Khusyuk itu ketika sholat dia bisa menyatukan dirinya dengan Allah.
Oh iya, coba saya tanya, berangkat nyampe Pak Haji, saya mau tanya ini, Pak Haji ini kan setiap hari melaksanakan ibadah sholat, saya Pak Haji ini bisa khusyuk atau tidak di dalam sholatnya? Haji ini tidak cepat jawab. Terus dia ngomong begini, kalau saya pikir-pikir kayaknya sholat saya ini memang tidak khusyuk. Loh kok bisa? Iya, saya ini orang banyak yang hutang sama saya ngejempes saya ini banyak. Ketika saya tidak sholat kelopain, saya ngejempes siapa ini kelopain. Tapi begitu waktunya sholat, Allahu Akbar, ini langsung muncul semua di pikiran. Oh, si A pinjam uang sekian, nanti mau mengembalikan tanggal sekian. Si B pinjam uang sekian, mau mengembalikan tanggal sekian. Jadi tidak khusyuk. Nah, akhirnya dari penelitian itu, almarhum ayah saya punya kesimpulan bahwa memang Al-Qur'annya yang betul, bukan orangnya yang keliru. Nah, di situ akhirnya mantap ingin memeluk agama Islam. Ketika pulang ke rumah, siap-siap mau pergi ke Talang Sari, ke Kiai Ahmad Siddiq untuk memeluk agama Islam, ternyata ibu saya waktu itu hamil mbak saya tahun 84. Biasanya wanita kalau mau melahirkan salah satu ciri-ciri tandanya kan air ketuban keluar. Nah, ini yang keluar darah, jadi pendarahan dulu. Nah, ditanya mulai kapan? Mulai almarhum ayah saya pergi ke rumahnya Pak Haji tadi, berarti durasinya sangat lama. Akhirnya hilang niatan ingin memeluk agama Islam, panik karena melihat ibu saya pendarahan. Dibawalah ke rumah sakit, ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Margi Rahayu. Itu sampai sekarang masih ada di Jember, rumah sakit kuno, rumah sakit tua. Ketika sampai di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa ibu saya ini harus dioperasi. Karena kalau tidak dioperasi, resikonya terlalu besar. Harus pilih ibunya yang selamat atau anaknya yang selamat. Kenapa kok begitu? Karena pertama, ibu saya sudah pendarahan terlalu banyak. Yang kedua, bayi yang dikandung terlalu besar. Kakak saya itu ketika lahir beratnya 4,5 kilo bayinya itu. Nah, almarhum ayah saya pada waktu itu panik. Saudara tidak ada, keluarga tidak ada, teman-teman tidak ada. Semua sudah mulai menjauhi. Kenapa? Karena semua tahu almarhum ayah saya mulai belajar tentang Islam. Jadi sudah mulai dimusuhi waktu itu. Akhirnya ketika sudah tanda tangan bersedia istri dioperasi, ibu saya masuk ke ruang operasi, ayah saya duduk di depan ruang operasi dalam keadaan bingung, khawatir. Nah, dalam keadaan bingung yang sangat besar, ayah saya ini tidak hanya ke Kiai Ahmad Siddiq ketika belajar Islam, beliau mendatangi ulama-ulama mulai dari Kiai Khotib Sumber Beringin, kemudian ada Kiai Abdullah Suger, ada Kiai Misbah Sokah, ada Kiai As'ad Syamsul Arifin. Pokoknya kiai-kiai ini banyak yang didatangi ulama karismatik untuk menimba ajaran Islam. Nah, 1 bulan sebelum kejadian ibu saya melahirkan, almarhum ayah saya ini berkunjung ke Sukoharjo. Ini menjelang mau Muktamar NU tahun 84 waktu itu. Berkunjung ke Sukoharjo, menanyakan kepada Kiai As'ad apa itu Islam dan seputar tentang Islam. Allah itu siapa? Islam itu apa? Selesai bertanya, mau pamit pulang, ayah saya ini diajak makan oleh Kiai As'ad. Ini teringat tiba-tiba di ruang operasi, teringat diajak makan oleh Kiai As'ad ke ruang pribadinya. Nah, ketika makan di ruang pribadinya, selesai makan, almarhum Kiai As'ad ini datang, pundaknya ayah saya ini dipegang, kemudian mengatakan, "Nak, kamu 1 bulan lagi mau dapat musibah yang sangat besar. Kamu tak kasih bacaan, kalau kamu baca amalan ini, insya Allah kamu akan diselamatkan dari musibah yang sebesar apapun, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Tapi ada syaratnya, kalau kamu diselamatkan oleh Allah, setelah selamat kamu harus memeluk agama Islam." Ditentang oleh almarhum ayah saya, "Kiai, kalau misal saya tidak masuk Islam gimana? Kamu akan dapat musibah yang jauh lebih besar lagi." Nah, akhirnya almarhum ayah saya dikasih bacaan, ditulis di kertas, dimasukkan ke dalam dompet. Selama 1 bulan penuh bacaan ini tidak pernah dibaca. Nah, ketika ibu saya masuk di ruang operasi, teringat, kan 1 bulan yang lalu Kiai As'ad mengatakan bahwa saya mau mendapatkan musibah yang besar. Kan bagi seorang suami, kan paling mencekam ketika istri melahirkan, ada ancaman kalau ada ibunya, anaknya yang meninggal. Panik, tiba-tiba ingat dengan bacaan yang diberikan oleh Kiai As'ad.
Nah, ketika diberikan bacaan oleh Kiai As'ad ini, diambil yang diberikan dari dompetnya, ternyata bacaan ini adalah bacaan 2 kalimat syahadat yang diketahui itu setelah ayah saya masuk Islam, sebelumnya tidak tahu. Akhirnya ketika dibuka, ayah saya mengatakan, saya akan baca bacaan ini. Kalau istri saya selamat, anak saya selamat, besok saya akan berangkat ke Sukoharjo, saya akan memeluk agama Islam, saya ikrar di hadapan Kiai As'ad. Akhirnya dibuka, dibaca. Bacaan syahadat yang pertama, yang kedua, begitu ketiga, menjelang mau keempat, yang ketiga sudah selesai, pintu operasi ini terbuka, dokternya keluar dari ruang operasi dengan keringat yang bercucuran. Kemudian mengatakan, selamat Pak. Selamat bagaimana dokter? Selamat. Malah menurut ilmu kedokteran ini tidak masuk akal. Loh kenapa? Karena ibunya sudah lemah, keluar pendarahan sedemikian hebatnya, anaknya yang keluar beratnya kurang lebih 4,5 kilo, ini lahir normal tanpa jahitan sedikit pun. Jadi tidak operasi, lahirnya normal tanpa ada jahitan sedikit pun. Ini tidak masuk akal. Nah, akhirnya almarhum ayah saya setelah melihat keajaiban pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya dan kepada ibu saya, akhirnya mantap keesokan harinya, tanggal 3 Maret tahun 1984, kakak saya lahirnya tanggal 2 Maret, ayah saya masuk Islam tanggal 3 Maret tahun 1984. 1 minggu kemudian ibu saya juga diikrarkan memeluk agama Islam tanggal 10 Maret tahun 1984. Dan alhamdulillah setelah almarhum ayah saya masuk Islam, beliau berusaha dengan teguh memegang iman dan Islamnya, meninggal dalam keadaan insya Allah husnul khotimah, wafat tanggal 25 Ramadan tahun 2015. Dan ketika wafat, beliau meninggalkan prestasi yang luar biasa, di mana prestasi mendidik anak keturunannya. Ketiga anaknya dimasukkan ke dalam pendidikan agama Islam, dimasukkan ke pondok-pondok pesantren. Beliau punya prinsip, jangan sampai kebodohan ilmu agama yang saya punya diwariskan kepada anak dan turunan saya. Maka sebagai penutup di dalam ceramah singkat saya di pagi hari ini, saya menghimbau kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, pegang teguh nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena bukan kebetulan Allah menakdirkan kita terlahir dari orang tua yang beragama Islam. Punya amanah berupa anak, masukkan ke dalam pendidikan agama Islam, tanamkan akidah yang kuat, tanamkan iman yang kuat, masukkan ke taman-taman pendidikan Al-Quran, masukkan ke pondok-pondok pesantren, karena inilah yang akan menyelamatkan kita kelak ketika nanti ada di alam kubur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gula salah lopot nyon sapora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.